Emosional yang tersakiti memicunya self harm atau menyakiti diri sendiri. Kenapa sih sering sekali muncul self harm ini? Apa yang menjadi pemicunya, Prof? Iya, jadi self harm ini merupakan reaksi kemarahan, reaksi kekecewaan pada diri seorang di mana mereka biasanya lebih memilih luka fisik dibandingkan luka emosional. Apakah ini self harm atau memang suicide, ingin mengakhiri hidup? Jadi beda lagi ya. Itu berbeda ya, Prof? Berbeda. Kalau suicide dia ada keinginan, kecenderungan untuk mengakhiri hidup, sedangkan self harm dia nggak ingin mati sih. Oh, sebenarnya mereka itu tidak ingin mati. Enggak, cuman kepingin begitu-begitu aja. Sebenarnya ada nggak sih pengobatannya, Prof? Jadi tetap prinsipnya jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifuddin Nasution di acara Seksi Ansietas PP PDSKJI, dan telah hadir ini mungkin tidak asing bagi para penonton yang di rumah, yaitu Profesor Dr. Elmeda Effendi, Magister Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Bagaimana Prof kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat, Dr. Saifuddin. Hari ini Prof sangat menarik kali judulnya hari ini, Prof, agak-agak seram-seram sedikit. Dan judul kita ini adalah emosional yang tersakiti memicunya self harm atau menyakiti diri sendiri, ya Prof? Iya. Dan yang menarik ini, Prof, adalah self harm ini kan mungkin sering kali muncul nih, Prof, yang di mana-mana kalau kita lihat, yang kita tahu itu mungkin pada remaja yang baru putus, mahasiswa, ya Prof. Ya. Iya. Tapi benar. Kayak gunung es ya, Dr. Saifuddin ya, nggak kelihatan, nggak ketahuan. Benar, Prof, sangat sulit kali, tiba-tiba aja sudah terjadi, ya Prof. Dan itu yang menjadi pertanyaannya, Prof, bagaimana sih, kenapa sih sering sekali muncul self harm ini? Apa yang menjadi pemicunya, Prof? Iya, jadi self harm ini merupakan reaksi kemarahan, reaksi kekecewaan pada diri seorang di mana mereka biasanya lebih memilih luka fisik dibandingkan luka emosional. Jadi katanya kalau misalnya sakit hati itu abstrak, nggak kelihatan. Tapi kalau sakit lengan nih yang berdarah kelihatan. Keluar darahnya itu merupakan pelepasan kekecewaan, kesedihan, kemarahannya. Sehingga orang sering sekali menggunakan self harm ini sebagai ekspresi dari kekecewaan, kesedihan, kemarahan, kekesalan, dan sebagainya tadi. Jadi reaksi emosi negatifnya bisa disimbolisasikan, diwakilkan oleh fisik tadi. Perasaannya nggak ini ya, Prof, ya, terpendam. Biar kelihatan luka hatiku, mana lukanya kelihatan, luka tangannya kan kelihatan. Kita tahu aja tiba-tiba udah sayat. Iya, benar. Tadi Prof bilang kan kalau bahwa perasaan yang susah diungkapkan sehingga dia ungkapkan pakai luka, ya Prof. Iya, benar. Kalau yang kita untuk mengontrol perasaan sehingga tidak terjadi self harm ini bagaimana ya, Prof? Iya, jadi sebenarnya bagaimana supaya kita tidak self harm. Self harm ini merupakan suatu coping strategi, cara mengatasi suatu kondisi. Tentu saja mungkin ada cara untuk mengekspresikan emosi-emosi yang tidak kita sukai, tapi jangan sampai melukai diri kita sendiri. Misalnya pada saat kita kesal, marah, kita udah sediain itu sarung tinju dan bantalannya, tinggal ninju aja ya. Atau kita sediain bola karet, squeeze ball, kita tinggal gini ya, pingin nyekek orang, nah bolanya yang kita remes ya, Prof, ya. Jangan orang yang kita cekek, bahaya sekali. Ada juga kan orang yang senang ya self harm tuh kalau nggak goret-goret, kadang-kadang kepala tuh yang dijedut gitu, iya. Jadi mungkin ada sesuatu yang bisa kita jedukin tapi bukan kepala kita atau kepala orang ya. Jadi ada sesuatu, atau dia bisa mungkin mengekspresikannya dengan bentuk yang lain. Misalnya pada saat itu dia langsung kickboxing, muay thai, atau misalnya olahraga yang agak keras, jadi mengekspresikan emosinya seperti itu. Atau juga tidak harus dengan kekerasan ya, kekecewaan mungkin dia bisa dengerin lagu, main piano, atau juga ekspresif dancing, dia menari secara ekspresif, mungkin itu bisa plong. Oh, berarti Prof harus ada cara pelepasannya yang lebih baik ya, Prof. Jangan mensayat ya, Prof, ya. Dan sebenarnya self harm ini apa mungkin berulang lagi, Prof? Sering sekali iya, jadi jarang orang melakukan sekali, tapi kecenderungannya kalau sekali seperti coping strategi itu, kalau dia udah biasa seperti itu, mungkin kalau ada masalah lain dia akan melakukan hal seperti itu juga.
Dan itulah yang kita harus kontrol ya. Benar. Sekali dua kali mungkin goret-goret, lama kali terlalu dalam mungkin Benar. ya melukai Benar. dirinya sendiri. Oh, gitu ya, Prof. Dan pernah saya baca ada ciri-ciri kepribadian ini ya, Prof, Iya. untuk yang self harm ini. Iya, ada ciri kepribadian tertentu yang sering sekali melakukan self harm. Iya, memang. benar. Saya baca, Prof, sebenarnya ciri-ciri kepribadian itu yang mana ya, Prof? Dan apa ciri-cirinya, Prof? Ada suatu ciri kepribadian atau gangguan kepribadian yang kita kenal dengan borderline personality disorder atau BPD, atau bahasa Indonesianya gangguan kepribadian ambang. Iya. Nah, di situ biasanya ditandai dengan orang tersebut selalu emosinya tidak stabil. Benar. Dia merasa tidak paham akan dirinya, merasa sepi di tengah keramaian, merasa sendiri, merasa tidak seorang pun mengenal, mengerti akan dirinya. Kemudian dia sering sekali melakukan berbagai tindakan ekstrim, seperti melukai dirinya sendiri. Tadi kan Prof bilang itu kan kalau dia misalnya sering menyendiri, merasa dia tidak diperhatikan, ya Prof ya. Batasan mana misalnya orang punya ciri kepribadian ambang ini, Prof, untuk kita katakan ini gangguan ini gitu. Jadi sebenarnya kalau gangguan itu, kalau ciri kita semua punya ciri-ciri ya. Tapi kalau Benar. gangguan ini, kalau dia sudah mengganggu diri dia sendiri atau orang lain, dan sebenarnya menimbulkan suatu ketidaknyamanan, Benar. tidak kenyamanan. Jadi ada distress psikologis juga kita sebut. Jadi misalnya kalau dia nggak stabil aja mungkin orang nggak tahu. Tapi kalau dia sudah menyayat-nyayat, mungkin orang tuanya tahu kan. Itu merupakan hal yang perlu dapat perhatian juga. Kemudian juga biasanya mereka juga dalam hal relasi mengadakan hubungan dengan seseorang juga biasanya goyang itu. Jadi nggak jelas, kadang-kadang merajuk, kadang-kadang kayak naik jet coaster ya, roller coaster kayaknya. Oh gitu ya Prof ya, dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun perasaannya, jadi kita pun agak sulit juga ya. Sekilas sepertinya dia tuh juga selalu mengalami mood swing, hampir seperti bipolar juga ya, tapi beda mungkin. Dan dengan ciri misalnya seseorang itu dengan ada ciri kepribadian ambang ini Prof, sebenarnya gangguan mental apa saja yang mungkin terjadi sama dirinya Prof? Jadi bisa jadi dia memang murni gangguan kepribadian ambang, tapi kadang-kadang dia sering berkomorbid dengan berbagai gangguan lain. Yang sering adalah gangguan bipolar. Jadi bipolar itu bisa bipolar 1, bipolar 2, mungkin yang tidak parah gangguan bipolar 2. Sering juga dia bersamaan dengan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat adiktif. Jadi kadang-kadang dia selain nyilet-nyilet, nyayat-nyayat, dia juga menggunakan zat-zat tertentu, walaupun dia tahu itu berbahaya. Kemudian biasa juga kadang-kadang bercampur juga dengan depresi bisa. Tapi kalau untuk pada depresi kita juga harus lebih awasi lagi apakah ini self harm atau memang suicide, ingin mengakhiri hidup. Jadi beda lagi ya. Itu berbeda ya Prof? Berbeda ya? Kalau suicide dia ada keinginan, kecenderungan untuk mengakhiri hidup, sedangkan self harm dia nggak ingin mati sih. Oh sebenarnya mereka itu tidak ingin mati? Enggak, cuman kepingin begitu-begitu aja. Oh pengen saya, seperti kayak mencari perhatian apa? Bisa kita bilang gitu Prof? Bisa juga. Jadi kan Prof, tadi kan kita bicara tentang kepribadian ambang nih Prof, ya kan? Tadi sudah dapat kita tahu ciri-cirinya, yang sebenarnya dengan ciri kepribadian ambang ini bisa menyebabkan gangguan mental apa saja Prof? Sebenarnya bukan menyebabkan ya Dr. Saifuddin, tapi sering sekali bersamaan atau berkomorbid dengan gangguan afektif bipolar, kemudian dengan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat adiktif. Jadi mereka cenderung menggunakan zat-zat adiktif, alkohol, kemudian juga sering sekali bersamaan juga kadang-kadang dengan depresi sendiri. Oh, jadi dia bersamaan ya Prof ya, bukan mengakibatkan ya Prof? Bukan mengakibatkan ya. Dan misalnya dengan orang dengan gangguan kepribadian ambang ini Prof yang tadi kita bicarakan, sebenarnya ada nggak sih pengobatannya Prof? Sebenarnya kalau untuk gangguan kepribadian itu pengobatannya bukan pada yang menggunakan obat-obat, tapi lebih menggunakan bagaimana kita mengedukasi mereka untuk melakukan coping strategi yang sesuai. Jadi kalau selama ini dia hanya menggunakan coping strategi melukai diri sendiri, tadi coba dicari permasalahannya. Kalau emosi tidak melukai diri sendiri, tapi
mengalihkannya kepada kegiatan lain. Hmm. Kemudian bisa juga dilakukan dengan berbagai psikoterapi, jadi ada macam-macam mindfulness, dialektikal dan sebagainya, itu bisa diajarkan. Oh, berarti tidak hanya obat-obatan saja ya, Prof? Bukan. Dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah tetap mengajarkan orang tersebut untuk berperilaku hidup sehat. Jadi kalau dengan makan makanan bergizi, kemudian olahraga teratur, kemudian istirahat yang cukup, kadang-kadang boleh ditambah dengan relaksasi, biasanya pikirannya juga lebih tenang. Oh, lebih tenang. Dan emosinya lebih stabil. Mungkin itu juga cara mencegahannya atau beda, Prof? Iya, jadi itu merupakan pencegahan secara umum dari berbagai gangguan atau kondisi. Jadi tetap prinsipnya jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Mantap sekali peribahasanya, Prof. Perlu dicatat itu. Iya. Dan mungkin itu yang terakhir, Prof, pertanyaannya. Mungkin ada pesan-pesan bagi para penonton yang di rumah, Prof? Iya, jadi mungkin terkait dengan self-harm ini merupakan suatu fenomena yang kadang-kadang kita tidak nyangka bahwa orang-orang terdekat kita itu melakukannya. Jadi perlu keterbukaan dan mungkin saja yang paling penting adalah bagaimana supaya anggota keluarga kita itu dekat dengan kita, mau terbuka kalau ada masalah. Jadi nggak ngurung diri di kamar dan kita nggak tahu apa yang sudah dijadikan meluka dirinya sendiri ya. Iya, itu yang harusnya mereka lebih terbuka. Kemudian kita mungkin harus bisa lebih mengakrabkan diri baik kepada keluarga, teman-teman, misalnya melalui berbagai kegiatan-kegiatan bersama, nonton bareng, olahraga bareng, menikmati hari-hari biasanya bersama. Jadi supaya keterbukaan itu lebih tercipta. Baik, Prof. Terima kasih pesan-pesannya, Prof. Sangat menarik sekali, Prof. Dan mungkin mudah-mudahan menjadi bermanfaat ya, Prof, untuk penonton yang di rumah. Ya. Mungkin ada yang penonton yang di rumah ingin berkonsultasi ke Prof, bisa jumpa di mana, Prof? Saya bisa dijumpai di Rumah Sakit USU pagi sampai pagi, siang. Prof? Ya. Oke. Terima kasih, Prof, atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan di acara ini ya, Prof. Iya. Nggak bosan kan, Prof? Nggak bosan, saya senang kalau diundang terus. Akan selalu kami undang, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Dan terima kasih para penonton yang di rumah. Akhir kata saya mengucapkan tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.